Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fargani Ridwan, NIM 210 213 kali 211100231. Di sini saya akan membuat video tentang dasar-dasar penelitian. Arti penelitian itu sendiri adalah sebelumnya kita mengulas tentang penelitian. Penelitian itu berasal dari kata research. Search artinya mencari, artinya kembali atau mencari kembali fakta-fakta yang sudah lampau. Penelitian adalah proses menarik kesimpulan atau cara pemecahan masalah berdasarkan data dengan menggunakan langkah-langkah perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, pengajuan hipotesis dan penarikan kesimpulan. Menurut ahli, yang pertama menurut Cooper dan Emory, suatu penelitian sistematik bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Menurut Sakaran sendiri, penelitian adalah usaha yang sistematik dan terorganisasi untuk meneliti masalah yang spesifik yang menemukan jawaban. Dari Widodo J. Pujiharjo, suatu proses pendekatan dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Metode ilmiah dalam meneliti dibagi menjadi 3. Yang pertama, logis, objektif, sistematik. Yang pertama, logis. Pelaksanaannya harus rasional, yaitu dapat diterima akal sehat, berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada. Yang kedua, objektif. Tidak memihak, disampaikan secara eksplisit sehingga apabila diulang oleh orang lain atau dirinya sendiri pada waktu berbeda, prosedur dan metodenya akan sama. Yang ketiga, sistematik. Runtun, mulai awal sampai akhir, sesuai dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan dan dipilih. Selanjutnya, tujuan penelitian itu sendiri. Yang pertama, menemukan fakta dari suatu pengetahuan. Yang kedua, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, mengembangkan fakta suatu pengetahuan yang sudah ada. Tujuan penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban menurut Sakaran 1992. Penelitian merupakan refleksi dari proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya. Yang kedua, dorongan manusia untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Daur hidup penelitian ada 3: eksploratif, verifikatif, development. Untuk contoh eksploratif, contohnya sepeda engkol menjadi sepeda motor. Yang kedua, untuk contoh verifikatif dan development, Astrea 800 diselidiki kekurangan dan kelebihannya, lalu di-upgrade menjadi Astrea Star. Itu diverifikatif dulu lalu di development atau diedarkan. Macam-macam penelitian. Menurut tujuan penelitian eksploratif, menurut tujuan ada 3: penelitian eksploratif, penelitian verifikatif, penelitian development. Menurut proses sendiri ada 2. Yang pertama, penelitian dokumenter. Yang kedua, penelitian eksperimen. Menurut taraf kesimpulan, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek. Yang kedua, penelitian analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Menurut tempat ada 3. Yang pertama, penelitian laboratorium. Yang kedua, penelitian perpustakaan. Yang ketiga, penelitian lapangan. Menurut pemakaian ada 2. Penelitian murni dan yang kedua, penelitian terapan. Menurut metode pendekatan ada 2. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kebutuhan dasar peneliti bersifat teknis. Kemampuan keilmuan. Penelitian mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu. Masalahnya, peneliti mempunyai permasalahan yang akan diteliti.
Sumber daya pendukung untuk peneliti. Peneliti mempunyai cukup sumber daya pendukung. Yang pertama biaya, yang kedua tenaga, yang ketiga waktu, yang keempat sarana atau fasilitas. Metodologi penelitian. Peneliti mampu memilih atau menggunakan metodologi penelitian yang tepat. Jenis dan sumber data yang tepat, sampling data yang tepat, metode dan alat pengumpulan data yang tepat, dan metode analisis data yang tepat. Sifat penelitian atau ciri khas penelitian. Yang pertama, peneliti harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, peneliti harus mendukung unsur orisinilitas atau original. Yang ketiga, harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Yang ketiga, harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum. Yang keempat, untuk menemukan generalisasi. Yang kelima, studi tentang sebab dan akibat. Yang keenam, menggunakan pengukuran yang akurat. Yang ketujuh, menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Etika penelitian non teknis. Selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan norma-norma. Yang pertama, norma sopan santun. Yang kedua, norma hukum. Yang ketiga, norma moral. Contoh pelanggaran etika penelitian. Yang pertama, pengubahan data atau informasi. Itu disebut juga dengan manipulasi atau disinformasi. Yang kedua adalah penyalahgunaan data atau informasi. Yang ketiga adalah pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin. Yang keempat, publikasi hasil penelitian tanpa izin. Yang kelima, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan. Yang keenam, tidak menghormati responden atau respon dari peneliti lain. Yang ketujuh, menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin atau plagiat. Yang kedelapan, tidak menyusun laporan hasil penelitian. Kriteria seorang peneliti: yang pertama, kompeten. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, jujur. Yang ketiga, faktual atau terbuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.